Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Pak Ridwan. Eh, Tentunya jelas bahwa dalam video kali ini saya memilih tugas eh, ujian semester hukum internasional yang kedua, yaitu dengan menjelaskan salah satu materi terkait hukum internasional. Nah, adapun materi yang saya jelaskan dalam kesempatan kali ini yaitu tentang pertanggungjawaban negara. Nah, jadi mungkin langsung saya mulai saja bahwa pertama, hukum internasional itu memiliki dua jenis hukum. Pertama, primary rules dan secondary rules. Nah, apa sih yang dimaksud dengan primary rules tersebut? Primary rules merupakan suatu hukum internasional yang dijadikan suatu bentuk berupa traktat atau instrumen-instrumen hukum yang lainnya. Lalu, kedua, apa sih yang dimaksud dengan secondary rules? Nah, secondary rules merupakan suatu uh, hukum internasional tentang bagaimana dan akibat hukum apa yang terjadi jika melanggar primary rules tersebut. Nah, jadi pada intinya secondary rules ini merupakan suatu pertanggungjawaban negara. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pertanggungjawaban negara tersebut? Nah, pertanggungjawaban negara merupakan kewajiban bagi suatu negara untuk memberikan jawaban berupa memberikan jawaban atas perhitungan berupa perhitungan atas kejadian tertentu, dan dalam hal ini juga berkewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami suatu negara yang dirugikan oleh negara lain. Nah, apa selanjutnya, apa sih yang menimbulkan pertanggungjawaban negara tersebut? Nah, pertanggungjawaban negara tersebut ditimbulkan oleh pertama, prinsip negara berdaulat dalam hukum internasional tersebut sangat dominan. Yang kedua, uh, tiada suatu negara tiada suatu negara berdaulat yang tunduk terhadap negara berdaulat lainnya. Lalu yang ketiga, negara berdaulat penuh atas suatu orang, barang, dan perbuatan yang ada di wilayah teritorialnya. Lalu yang keempat, hukum internasional sudah menjelaskan secara gamblang bahwasanya di dalam pertanggungjawaban negara tiada satupun negara berdaulat yang boleh melanggar kedaulat yang melanggar kedaulatannya, yang berarti dia menyalahgunakan kedaulatannya. Lalu yang kelima, dalam hukum internasional juga terkait pertanggungjawaban jawaban negara memiliki prinsip bahwasanya tiada satupun negara yang boleh berdaulat dan bahagia tanpa dia menghormati hak-hak negara lain. Nah, habis itu saya masuk ke pembatasan dari pertanggungjawaban negara. Nah, dalam hal ini memiliki tiga. Pertama, pertanggungjawaban negara timbul dalam mana negara lain ada yang dirugikan oleh negara lain. Nah, yang kedua, pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum-hukum internasional. Nah, yang ketiga, di suatu perbuatan yang sekiranya dapat merugikan negara lain tidak semuanya disebut pelanggaran hukum internasional. Dalam hal ini contohnya adalah misalkan negara A melanggar atau bukan melanggar, maaf, mentidakbolehkan warga negara asing masuk ke negara lainnya, negara tersebut. Nah, dalam hal ini tentu warga negara asing berserta negaranya tentu merasa rugi karena tidak boleh masuk ke negara tersebut, ke negara A tersebut. Namun dalam hal ini juga negara A tersebut tidak melanggar hukum internasional. Pada dasarnya tidak melanggar hukum internasional karena dia memiliki suatu hak untuk memperbolehkan dan tidak bolehkan suatu warga negara asing untuk masuk ke wilayah teritorialnya. Nah, selanjutnya ada pemulihan. Nah,
di dalam hal ini ada dua jenis pemulihan, yaitu pertama tentang yang pemulihan ini satisfaction. Nah, apa sih yang dimaksud satisfaction tersebut? Satisfaction merupakan suatu pemulihan atas pelanggaran terhadap penghormatan negara. Nah, contohnya ini adalah seperti kalau ada negara yang mengejek orang lain, mengejek negara lain, lalu ada yang misalkan ada suatu warga negara yang menjelek-jelekan lagu internasional, lagu kebangsaan negara lain. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemulihannya tersendiri ini dilakukan dengan adanya perkumpulan diplomat, lalu diakhiri dengan permintaan maaf secara resmi atau pengakuan bahwa negara itu tidak akan melakukan itu lagi. Jadi pada intinya ada suatu press conference gitulah. Nah, yang kedua ada pecuniary reparation. Nah, ini merupakan pemulihan atas suatu kerugian sebuah material. Nah, dalam hal ini misalkan yang ada kasus yang udah lama tersebut, ada negara Ukraina yang menembakkan rudal terhadap pesawat Malaysia MH17. Nah, tentu dalam hal itu ada miskomunikasi sehingga Ukraina menembak pesawat MH17 tersebut sehingga jatuh. Nah, dalam hal ini pemulihannya mereka harus melakukan suatu bantuan untuk pencarian, suatu bantuan dan menyediakan fasilitas untuk mencari puing-puing pesawat dan juga dalam mencari korbannya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait macam-macam pertanggungjawaban negara. Nah, macam-macam pertanggungjawaban negara ini. Pertama ada satu, pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Nah, pertanggungjawaban tersebut ini timbul dalam mana ada suatu negara yang melakukan kelalaian dan kesalahan sehingga menimbulkan suatu kerugian yang dialami oleh warga negara yang ada di negaranya maupun yang ada di negara asing. Lalu yang kedua adalah pertanggungjawaban negara atas pelanggaran perjanjian. Nah, dalam hal ini timbul dikarenakan karena ada suatu pelanggaran perjanjian ada suatu perjanjian. Nah, sehingga akibatnya dalam pelanggaran perjanjian tersebut merugikan negara lain. Lalu yang ketiga ada pertanggungjawaban atas konsensi. Nah, dalam ini contohnya ada suatu negara yang melakukan perjanjian dengan warga negara korporasi asing. Nah, di dalam hal tersebut ada penetapan ada yang namanya klausula ALFO. Nah, dalam hal ini ada penetapan bahwa si negara penerima konsesi tersebut dipisahkan dari perlindungan pemerintahannya, dari sengketa yang diakibatkan dari pelanggaran perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya sengketa tersebut harus diurus di pengadilan nasional yang ada di negara pemberi konsesi tersebut, dan hukumnya pun juga harus mengikuti hukum yang ada di negara pemberi konsesi tersebut. Nah, selanjutnya ada pertanggungjawaban atas ekspropriasi. Nah, pertanggungjawaban ini merupakan suatu pertanggungjawaban berupa penghilangan hak-hak perorangan demi kepentingan umum dengan disertai pembayaran ganti rugi. Nah, dalam hal ini penggantian ganti ruginya harus sesuai dengan 3 cara. Pertama yaitu prompt. Nah, prompt ini maksudnya adalah bahwa penggantian ganti ruginya tersebut harus secara secepat-cepatnya. Lah, selanjutnya dengan cara adekuat. Nah, adekuat ini maksudnya adalah harus memadai. Maksudnya adalah bahwa
harus sesuai dengan usahanya ketika diekspropriasi, dengan ditambah bunga sampai menunggu keputusan peradilan keluar. Nah, lalu yang ketiga, cara efektif. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah nilai ganti rugi tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh negara-negara tersebut. Nah, lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait the doctrine of imputability. Nah, ini adalah merupakan pembebanan kesalahan petugas negara terhadap negara. Jadi, kesalahan petugas negara atau orang yang mengatasnamakan suatu negara pada dasarnya itu dapat dibebankan kepada negara. Karena dari pembebanan tersebut, kesalahan yang dilakukan oleh petugas negara menimbulkan pertanggungjawaban terhadap negara. Nah, selanjutnya pertanggungjawaban negara selanjutnya, the doctrine of imputability ini memiliki pembatasan bahwa tidak semua kesalahan petugas negara dapat dibebankan kepada suatu negara. Nah, yang hanya dapat dibebankan adalah ketika petugas negara melakukan suatu pelanggaran atau kewajiban internasional. Nah, lalu yang kedua, hukum internasional membebankan kejahatan tersebut kepada negaranya. Nah, selanjutnya ada selanjutnya adalah penekanan kepada hukum internasional, bahwa ada kemungkinan suatu perbuatan tersebut telah melanggar hukum nasional, namun ternyata justru melanggar hukum internasional. Nah, misalnya ketika ada suatu perbuatan dari petugas negara yang nampaknya melewati batas wewenangnya, sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu pembebanan bagi negara. Nah, dalam hal itu juga hukum internasional telah berlaku. Nah, selanjutnya ada pertanggungjawaban dan teori fault. Nah, pada kali ini teori fault itu seperti yang kita tahu bahwa fault itu dalam bahasa Indonesia merupakan kesalahan. Nah, dalam hal ini suatu perbuatan yang mengandung fault adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja, dengan itikat buruk untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, lalu yang terakhir adalah strict liability. Ini maksudnya adalah bahwa setiap negara teori hukum internasional dan teorinya tidak mensyaratkan adanya suatu pelanggaran fault pada alat-alat perlengkapan negara yang membahayakan hukum internasional sehingga menimbulkan pertanggungjawaban internasional. Nah, dalam hal ini suatu negara timbul pertanggungjawaban negara hukum internasional tanpa adanya keharusan bagi negara yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban dan membuktikan bahwa adanya kesalahan tersebut. Nah, jadi pada intinya strict liability itu adalah timbulnya pertanggungjawaban tanpa adanya keharusan untuk membuktikannya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.